Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman OFM Kapusin, melalui Ragi Channel dalam acara Renungan Sabda tanggal 2 Januari tahun 2022. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Salam sejahtera, selamat Natal, dan selamat Tahun Baru tahun 2022. Pada hari Minggu kedua setelah Natal, gereja merayakan penampakan Tuhan kepada dunia yang ditandai dengan perjumpaan orang Majus dengan kanak-kanak Yesus. Orang Majus diiringi oleh bintang yang bergerak terus
dan berhenti pas di atas kandang tempat Yesus dilahirkan. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mungkin perikop Injil yang diwartakan tadi merupakan salah satu perikop yang diingat oleh setiap orang Kristen lintas usia. Perikop ini menarik karena menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat berbeda karakternya. Pertama, Herodes yang reaksioner dan licik. Ketika orang Majus bertanya kepadanya, "Di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Hatinya panas, ia geram dan merasa terancam karena ada raja Yahudi yang telah lahir. Sok saleh tetapi sungguh licik. Ia berkata kepada orang Majus itu, "Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Kelicikan Herodes ditepis oleh malaikat yang melarang orang Majus itu kembali kepada Herodes. Herodes yang terkecoh marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, dengan harapan kanak-kanak Yesus juga ikut terbunuh. Tetapi kanak-kanak Yesus luput karena telah diungsikan ke Mesir. Kedua, kita berjumpa dengan imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang lamban merespon peristiwa penting dan merasa puas karena dapat memberikan keterangan tentang kelahiran itu. Tetapi mereka sama sekali tidak peduli pada raja itu. Perikop ini menarik karena kehadiran orang Majus yang nekat menjumpai kanak-kanak Yesus dengan mengikuti arah pergerakan bintang yang mereka namai bintang di ufuk timur. Bermodalkan petunjuk tambahan dari imam kepala dan para ahli Taurat, mereka bergegas melanjutkan perjalanan ke Betlehem. Perikop ini terasa semakin hidup-hidup karena patung orang Majus itu menghiasi kandang Natal dan menjadi tamu agung di situ. Kehadiran orang Majus ini semakin menarik karena mereka masing-masing menggenggam persembahan untuk kanak-kanak Yesus berupa emas, kemenyan, dan minyak mur. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman ini kita mengenal banyak bintang. Ada bintang film, bintang sinetron, bintang di lapangan olahraga, bahkan bintang dari segala bintang alias superstars. Tetapi bintang-bintang itu belum tentu dapat membawa kita sampai kepada Tuhan. Tetapi bintang-bintang itu belum tentu dapat membawa kita sampai kepada Yesus. Herodes juga tidak,
bahkan dia yang hendak membunuh Yesus. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat juga hanya sekedar menunjukkan tempat, tetapi mereka sendiri tidak bergerak pergi ke sana. Lalu, bintang manakah yang dapat membimbing kita untuk bertemu dengan Yesus? Satu bintang yang pasti, ialah Stella Maris, bintang laut. Salah satu gelar yang dikenakan kepada Bunda Maria. Bunda Maria pasti dapat menghantar kita kepada Yesus. Per Mariam ad Iesum. Bintang yang lain ada. Anda sekalian adalah bintang. Karena Yesus sendiri berkata, "Kamu adalah terang dunia." Terang bintang itu bersinar dalam rupa kebaikan, kegembiraan, keramah tamahan, dan kesucian yang memancar dan menimbulkan rasa ingin tahu banyak orang. Lalu mereka akan mencari Tuhan dan menemukannya. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua.